Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran fisika yang asik, menarik, dan menyenangkan. Tentunya di Ade Channel. Pada hari ini kita akan membahas konsep hukum Archimedes. Sebelum kita masuk pada materi hukum Archimedes, ada baiknya kita mengenal sedikit sejarah penemuan hukum Archimedes. Raja Sirakius yang bernama Raja Hieron II meminta Archimedes untuk menyelidiki apakah mahkota emas raja dicampuri perak atau tidak. Nah, pada saat itu, Archimedes menceburkan dirinya ke dalam bak mandi yang penuh dengan air. Ia mengamati ada air yang tumpah ke lantai, dan seketika ia menemukan jawabannya. Penemuannya ini dikenal dengan hukum Archimedes. Apa yang dipikirkan Archimedes saat itu? Penasaran bukan? Mari kita bahas hukum Archimedes. Pada hukum Archimedes, kompetensi dasarnya adalah menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara indikator pencapaian kompetensi menjelaskan konsep hukum Archimedes, menjelaskan hukum Archimedes pada kasus mengapung, melayang, dan tenggelam. Dan yang terakhir, menerapkan aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi hukum Archimedes adalah sebagai berikut. Gaya angkat yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebahagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, sekarang coba Anda perhatikan gambar berikut. Sebuah benda bermassa 5 kg digantungkan pada sebuah neraca pegas. Nah, ketika benda ini masih berada di udara, neraca pegas menunjukkan berat sebesar 50 Newton. Nah, selanjutnya, benda tersebut dicelupkan ke dalam air. Ternyata, neraca pegas menunjukkan pembacaan 30 Newton. Dan ada air yang tumpah sebanyak 20 Newton. Nah, artinya, suatu benda yang berada di udara akan mempunyai berat yang lebih besar bila dibandingkan ketika berada dalam suatu zat cair. Ketika benda tersebut berada dalam fluida, benda tersebut akan memperoleh gaya apung dari fluida. Nah, apa itu gaya apung? Gaya apung, atau lebih kita kenal dengan nama gaya Archimedes, adalah gaya tekan ke atas fluida terhadap sebuah benda yang terdapat dalam fluida tersebut. Gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurang dengan berat benda dalam zat cair, atau merupakan selisihnya. Secara matematis dapat kita rumuskan FA sama dengan W udara dikurang W fluida. Nah, gaya apung kita sebut juga dengan gaya Archimedes. Secara umum dapat kita tuliskan FA sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup dalam fluida dikali percepatan gravitasi. Dalam hukum Archimedes, kita mengenal istilah terapung, melayang, dan tenggelam. Saat benda terapung, melayang, ataupun tenggelam, biasanya benda-benda ini dalam keadaan diam. Maka bila benda ini diam, gaya-gaya yang bekerja pada sistem resultan harus bernilai 0. Atau dalam hukum 1 Newton, sigma F 0. Oleh karena itu, besarnya gaya apung yang diberikan oleh fluida besarnya sama dengan gaya berat benda. Lalu, apa yang mempengaruhi sehingga benda dapat terapung, melayang, dan tenggelam? Mari kita lihat secara matematis. Yang pertama, terapung. Silakan Anda perhatikan gambar
di mana pada kasus terapung ada dua gaya yang bekerja. Yang pertama adalah gaya apung FA dan gaya berat benda WB. Kita terapkan hukum 1 Newton, sigma gaya yang bekerja sama dengan 0, atau sigma F sama dengan 0. FA dikurang WB sama dengan 0, atau FA sama dengan WB. FA kita jabarkan massa jenis fluida dikali volume benda yang tercelup dalam fluida dikali percepatan gravitasi bumi sama dengan massa benda dikali percepatan gravitasi bumi. Kedua ruas memiliki G, maka G bisa kita eliminasi. Jadi tinggal massa jenis fluida dikali volume benda yang tercelup dalam fluida sama dengan massa jenis benda dikali volume benda. Maka massa jenis benda sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida dibagi volume benda dikali massa jenis fluida. Pada kasus terapung, kita dapatkan massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Anda semua masih semangat kan belajarnya? Mari kita lanjut pada kasus yang kedua, yaitu melayang. Silakan Anda perhatikan gambar. Pada saat benda melayang, seluruh volume benda masuk ke dalam fluida. Artinya, volume benda yang tercelup dalam fluida sama dengan volume benda. Akibatnya, perbandingan volume benda yang tercelup dalam fluida dengan volume benda bernilai 1. Dapat kita simpulkan pada kasus melayang, rho benda sama dengan rho fluida, atau massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Bagaimana dengan benda yang tenggelam? Silakan Anda perhatikan lagi gambar. Pada saat benda tenggelam, maka benda akan menyentuh dasar. Ketika benda menyentuh dasar, maka terdapat gaya normal yang diberikan oleh permukaan dasar kepada benda. Akibatnya, persamaan menjadi massa jenis benda sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida per volume benda dikali massa jenis fluida ditambah gaya normal. Karena volume benda yang tercelup dalam fluida sama dengan volume benda, maka massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida ditambah gaya normal. Dan gaya normal pasti merupakan sebuah nilai. Akibatnya, rho benda akan memiliki nilai yang lebih besar. Ketika rho benda lebih besar daripada rho fluida, maka benda akan tenggelam. Nah, kira-kira Anda semua sudah paham perbedaan antara terapung, melayang, dan tenggelam? Aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai di berbagai sektor, seperti pada sektor industri, militer, perdagangan, kelautan, dan sektor lainnya. Contohnya, pembuatan hidrometer, desain kapal selam, perbaikan kapal di galangan, pembuatan jembatan ponton, desain balon udara, dan desain kapal pesiar. Mudah-mudahan dengan belajar hukum Archimedes, maka Anda semua paham bagaimana kerja dari hukum Archimedes dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal Habibie sedang bermain dengan gabus bekas, lalu ia celupkan ke dalam air. Berapa bagiankah gabus yang tercelup ke dalam air
bila massa jenis gabus 250 kg per M pangkat 3. Nah, kita buat diketahuinya. Di sini ada rho gabus 250 kg per M pangkat 3. Ada rho air itu memang ketetapannya ya, 1000 kg per M pangkat 3. Ditanya di sini bagian kubus yang tercelup, sama juga dengan VBF, yaitu volume benda yang tercelup. Kita gunakan rumus ini. Rho benda sama dengan volume benda yang tercelup dibagi volume total dikali rho fluida. Jadi yang ditanya adalah volume benda yang tercelup atau bagian kubus yang tercelup, sama ya. Kita masukkan angkanya. Sini rho benda sama dengan 250 sama dengan VBF per volume fluida. Kita anggap ini utuh ya, kalau utuh 1 dikali rho fluida yaitu 1000. Maka bagian yang tercelup adalah kita bagi di sini ya, 250 kita bagikan ke 1000. 250 dibagi 1000 yaitu artinya di sini 1/4 bagian. Nah, jadi artinya bagian gabus yang tercelup ke dalam air sebesar 1/4 bagian. Ayo, mari berlatih. Latihan soal. Berlatih adalah cara terbaik untuk menaklukkan soal-soal fisika. Jadi ini soalnya. Jangan lupa Anda screenshot ya. Oke, tetap semangat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Support terus ADYESA Channel dengan cara di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.